Shalom saudara. Senang kita kembali bersama-sama hadir pada peribadatan pada Sabat siang hari ini. Apa kabarnya saudara? Haleluya, luar biasa. Saudara, kalau merenungkan firman itu menurut saudara susah atau gampang saudara? Ayo. Susah atau gampang? Ada susahnya, ada gampangnya. Jadi susah gampang ya. Kalau menurut saya pribadi susah saudara, karena harus mikir keras saudara. Jika cuma asal pede ngomong, pandai ngomong aja sih mungkin gampang ya, karena pandai berkata-kata. Tapi belum tentu isinya berbobot saudara. Sudah 1 minggu ini saya merenungkan firman Tuhan. Kadang saya bingung mau apa ya Tuhan. Saya bilang sama Ibu Vera, ini saya bingung nih mau khotbah apa gitu. Saya ada 2 pilihan, nggak tahu yang mana nih gitu. Jadi tolong siapkan 2 lagu sesudah firman, karena saya belum tahu mau yang mana. Nah itu loh saudara. Kadang saya sebagai hamba Tuhan juga kadang seperti itu, kadang bingung mau khotbah apa nih. Jadi jika saudara nggak ngerti pendetanya ngomong apa, saudara harap maklum ya. Harap maklum. Ampuni saya gitu loh. Kadang sulit untuk apa ya, mengekspresikan apa yang Bapak Yahweh mau saya sampaikan. Kadang sampai tidak bisa tercetus gitu loh saudara. Mau keluar tapi kok susah gitu loh. Bukan Tuhannya atau Bapak Yahweh yang gak hebat saudara, tapi orangnya yang yaitu penuh dengan kekurangan saudara. Tapi ketika saya mendapatkan apa yang Bapak Yahweh mau saya sampaikan, itu saya sudah merasakannya saudara. Jadi saudara, saya mohon saya ingatkan dengan tidak bosen-bosennya lagi, jika saudara ke gereja itu jangan ngantuk saudara. Karena saya sering perhatiin kalau di depan ini sambil saya tengok sono tengok sini gitu, ada yang ngantuk saudara. Ada yang ngantuk gitu loh. Kadang malah pernah ada yang ngorok lagi saudara. Gitu loh saudara. Jadi hayo pada siang hari ini semangat, jangan ngantuk, apalagi tidur. Jika ke gereja hanya untuk tidur, lebih baik di mana? Di rumah saudara. Jadi untuk agar tidak ngantuk, saudara ke gereja harus bawa kitab suci saudara. Bawa kitab suci saat pengkhotbahnya berkhotbah, saudara catat. Tapi sekarang banyaknya kitab suci itu ada di mana? Di HP. Kalau saya nggak suka, HP saya nggak ada kitab sucinya saudara. Kitab suci di HP itu hanya kalau kita pergi, misalnya kita ada di bus, ada di pesawat, ada di mobil, daripada bengong kita baca firman Tuhan melalui HP. Tapi kalau ke gereja baiknya itu bawa kitab suci sehingga bisa dicoret-coret saudara. Jadi ketika ada pengkhotbah berkhotbah, saudara catat. Kemudian saudara pelajari lagi di rumah gitu loh. Nah saudaraku yang terkasih, saya pernah menghadiri kedukaan di rumah duka saudara. Orang yang meninggal ini masih ada hubungan famili. Usianya itu 94 tahun atau 96 tahun saya lupa. Ketika malam kembang dan acara pemakaman itu semua famili besar pakai kaos merah saudara. Saya kaget saudara, kenapa? Nah begitu acara selesai pemakaman, langsung kita orang itu diajak ke restoran untuk pesta makan saudara. Saya baru tahu, karena saya hadir saat itu saudara. Saya bergumam dalam hati, wah keren banget ini. Kemudian saya tanya, kok demikian sih? Dijawab apa saudara? Iya,
karena umurnya sudah mencapai 94 sampai 96 tahun. Itu usia yang panjang, bonus daripada Bapak Yahweh. Sehingga jangan ada wajah-wajah yang sedih, ada wajah-wajah yang duka, jangan tampak sedang berduka gitu loh saudara. Saya baru pertama kali itu karena saya hadirinnya pada saat itu di Semarang saudara. Saya terbang dari Jakarta ke Semarang untuk menghadiri acara duka seperti ini saudara. Keren juga saudara. Jadi ketika udah pemakaman dibawa ke pesta, semua ganti baju. Saya sih nggak ganti baju, orang saya tamu gitu loh. Jadi yang keluarga intinya itu ganti baju saudara. Jadi nggak ada wajah-wajah duka. Nah, dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 12 di situ dikatakan apa? Umur kami 70 dan jika masih ada kekuatan 80. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengetahui kekuatan murkamu dan amarahmu sesuai dengan rasa takut kepadamu? Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Nah saudaraku yang terkasih, kitab Mazmur ini adalah doanya Mose saudara. Mose memohon pertolongan daripada Bapak Yahweh supaya ia dapat menghitung hari-hari hidupnya sedemikian rupa saudara, sehingga ia membawa hati yang bijaksana saudara. Nah, jadi ini dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa Bapak Yahweh itu kekal adanya saudara. Mazmur 90 ayat 1 sampai 2. Tetapi manusia itu terbatas. Siapa di sini yang umur 70 tahun ke atas? Nah, itu ada lumayan, ada 4 gitu. 5 ya. Udah mau bonus saudara. Udah mau bonus saudara. Jadi ucap syukurlah dan harus menghitung hari-hari. Nah, dalam Ulangan 34 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Dan Mose berumur berapa? 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum rabun dan kekuatannya belum hilang. Nah saudara, Mose dapat hidup sampai umur 120 tahun. Dan ketika ia mati, menurut Ulangan 34 ayat yang ke-7, matanya dikatakan apa saudara? Belum rabun. Belum rabun dan kekuatannya belum hilang. Nah, Mose salah satu contoh yang menggenapi firman Tuhan. Meskipun ia masih kuat, tetapi harus mati juga saudara. Gitu loh. Kita kadang, wih saya mah sehat, udah umur 80-an gitu. Belum tentu saudara. Mose contoh orang yang hidupnya itu maksimal saudara. Coba kita baca Kejadian 6 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan apa? Dan Yahweh berfirman, Rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Jadi Mose sudah memiliki hati yang bijaksana. Hidup Mose itu maksimal secara kuantitas. Hidupnya lebih lama dari yang lain, sebatas Tuhan yang beri saudara. Nah untuk itu pada siang hari ini yuk kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Yahweh yang memegang kendali kehidupan. Dari Yesaya 38 ayat yang pertama. Yesaya 38 ayat yang ke-1 dikatakan, pada hari-hari itu Hizkia menjadi sakit hampir mati. Dan Nabi Yesaya anak Amos datang kepadanya dan berkata kepadanya, beginilah Yahweh berfirman, sampaikanlah pesan kepada isi rumahmu, karena engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Kemudian coba kita buka 2 Korintus 5 ayat yang pertama. 2 Korintus 5 ayat yang pertama di situ dikatakan, sebab kami tahu bahwa manakala rumah tabel
nakel duniawi kita ini dibongkar, kita memiliki suatu bangunan dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang tidak dibangun oleh tangan manusia, yang kekal di surga. Nah saudara, kita pelajari dulu yang pertama dari Yesaya 38 ayat yang pertama. Saudara, setiap orang akan menghadapi sebuah peristiwa yang penting, yaitu hari kematian. Tidak ada seorang pun yang luput atau menolak peristiwa ini, saudara. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pandai, mau orang bodoh, dan lain sebagainya, tetap tidak bisa mengelak dari kematian, saudara. Karena usia manusia itu terbatas dan manusia tidak mengetahui kapan kita akan dipanggil Tuhan. Karena Tuhan, Bapak Yahweh lah yang memegang kendali kehidupan, saudara. Nah, dari ayat ini kita tentu sudah tahu cerita dari Raja Hizkia. Bagaimana dia minta ampun kepada Bapak Yahweh, malah Bapak Yahweh menambahkan usianya berapa tahun? 15 tahun. Ketika ia mendapatkan perpanjangan umur, dia mempunyai lagi seorang anak yang jahatnya luar biasa, saudara. Sampai anak itu membakar 2 anaknya sendiri, saudara. Saking jahatnya. Jadi belum tentu umur panjang membawa berkat bagi kita, saudara. Benar nggak? Jadi jangan mengharapkan umur panjang ya. Kalau Pak Lukas mau umur panjang apa umur berapa? Kalau bisa Yohanes 11 ayat 2. Oh gitu. Kalau bisa umur panjang tapi sehat ya. Dan menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Nah, kita akan pelajari, saudara. Yang pertama, saudara, yang mau kita belajar bahwa Yahweh memegang kendali kehidupan atas semua kehidupan di alam semesta ini, saudara. Kalau Bapak Yahweh bilang mati, maka mati, saudara. Kalau Yahweh bilang hidup, ya hidup. Nah, kalau saya jadi Hizkia, saya bahagia karena sudah diberitahu kapan matinya, saudara. Tapi kita tidak seperti Hizkia, saudara. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, saudara. Bagaimana reaksi saudara ketika Bapak Yahweh memberitahukan ke saudara, Pak Mandagi, besok Bapak akan mati. Apakah saudara akan sungguh-sungguh bertobat? Atau apakah saudara mau berbuat dosa dulu sampai tunggu 1 hari sebelum dipanggil pulang, baru bertobat, saudara? Tetapi saya ingin beritahukan kepada saudara, lambat atau cepat kematian pasti datang. Saudara boleh treadmill, saudara boleh check up ke dokter, dan dokter berkata, oh Pak Markus sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Tapi tetap kematian akan datang, saudara. Seperti misalnya mobil kan juga setiap berapa tuh? Setiap 10.000 kilometer pasti mobil harus ganti oli. Kadang mungkin lampu mobilnya mati, harus ganti. Suatu ketika misalnya saya pergi masuk ke toko onderdil, orang tokonya akan bilang, aduh Ibu Priscilla, model gini udah nggak dibikin lagi, pabriknya sudah tutup, sudah bangkrut. Bapak Yahweh berkata kepada Hizkia, sampaikanlah pesan kepada isi rumahmu karena engkau akan mati. Artinya apa buat kita, saudara? Kita tidak akan mati sekarang, tapi kita pasti akan mati. Nah, kita yang belum mati, gunakan kehidupan kita ini dengan tetap taat dan setia dan beritakan Injil, saudara. Karena kematian tidak pernah kirim kirim SMS atau WhatsApp atau WA, besok Pak Yesaya akan mati ya. Enggak akan seperti itu, saudara. Nah, mungkin bagi orang dunia kematian itu merupakan sebuah sebuah yang menakutkan, saudara. Tapi bagi orang yang percaya, kematian takut juga enggak? Takut ya, ada yang takut, saudara, ada yang takut. Jika bisa
ditunda pengennya, jangan buru-buru, jangan mati saudara. Tapi waktunya Tuhan, bukan waktunya kita saudara. Nah bagi orang yang sudah mengenal Bapak Yahweh, saya himbau, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Siapa yang sini takut mati? Tapi suatu keuntungan saudara. Kematian itu adalah suatu keuntungan, karena kita akan berjumpa dengan Bapak Yahweh. Nah kita akan berjumpa dengan Bapak Yahweh. Siapa sekalian yang mau mati? Berkat. Jangan berkat. Siapa yang mau mati? Ayo, kakak mati gitu. Ayo, berani nggak? Belum tentu, jangan cuma angkat tangan. Mati ada dua pintu, pintu neraka, pintu surga. Pernahkah saudara berpikir bahwa kematian bisa datang sewaktu-waktu? Misalnya ketika saudara lagi dengarkan firman Tuhan seperti siang hari ini, bisa mati. Pada waktu saudara jalan, bisa mati. Pada waktu saudara sedang bersama dengan teman-teman, bisa mati. Bisa mati dimanapun juga. Saya baru kemarin dapat video, itu ada mobil lagi parkir apalagi di jalan, orang yang di dalamnya itu nggak tahu mati, nggak tahu pingsan gitu saudara. Tiba-tiba saudara, ada juga yang tiba-tiba lagi jalan ambruk. Ada orang yang lagi berkhotbah tiba-tiba jatuh. Itu loh, secara tiba-tiba. Saat itu mungkin Tuhan bilang, sudah cukup hidupmu Pak Markus, sekarang aku minta pertanggungjawabanmu, kembali pulang. Mungkin tidak banyak dari antara kita yang senang berpikir tentang kematian. Kematian karena mengerikan. Perkataan kematian membawa pikiran kita itu kepada apa saudara? Kepada liang kubur. Atau tubuh kita akan membusuk, kemudian menjadi debu tanah saudara. Yang jadi pertanyaannya saudara, setelah kita mati, kita kemana saudara? Adakah kehidupan setelah kematian? Ada yang berpendapat kehidupan berakhir di kematian. Ada yang mengatakan ada kehidupan, aktivitas mirip seperti di dunia ini. Nah kita kan belum mati, jadi kita nggak tahu ya di sana ngapain aja ya. Kalau di firman Tuhan sih di sana selalu menyembah kepada Bapak Yahweh saudara. Nah tebakan-tebakan seperti itu seringkali menjadi penuntun yang salah dan sangat berbahaya bagi umat manusia saudara. Kenapa dikatakan salah? Karena penuntun yang salah akan membawa kepada keputusan hidup yang salah pula saudara. Padahal keputusan hidup selama kita masih di muka bumi ini akan menentukan kehidupan di kekekalan saudara. Itu yang pertama saudara. Sekarang yang kedua saudara, rumah tabernakel kita akan dibongkar. Coba kita baca lagi 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Sebab kami tahu bahwa manakala rumah tabernakel duniawi kita ini dibongkar, kita memiliki suatu bangunan dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang tidak dibangun oleh tangan manusia, yang kekal di sorga. Nah saudara, ayat ini mengatakan tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kenapa tidak dibuat oleh tangan manusia saudara? Karena tempat kediaman di sorga itu kekal adanya saudara. Sedangkan sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia itu sementara adanya saudara. Nah tempat kediaman yang dimaksud adalah tubuh kita saudara. Sekali waktu kelak tinggal nunggu giliran bahwa tubuh kita ini akan dibongkar saudara. Untuk itu kita yang masih diberi nafas kehidupan, kita tata iman kita saudara, agar kita tetap mempertahankan iman kita saudara, agar mencapai garis finish yang baik saudara. Amin. Jangan ketika kita mau mendekati garis finish kita udah berbuat dosa saudara. Karena banyak orang yang mengakhiri suatu pertandingan tidak dengan baik saudara. Start awalnya mungkin bagus, begitu aba-aba 1, 2, 3 bersama-sama larinya kencang saudara. Tapi begitu menjelang garis akhir, tidak semua bisa sampai pada garis akhir. Contohnya pertandingan maraton, awalnya tuh begitu giat sekali,
tapi lama-lama banyak yang ketinggalan, saudara. Nah, hidup manusia hanya sementara. Akan tetapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana melalui kehidupan kita yang sementara ini, yang mencari dan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa Yahweh, saudara. Dengan sementara inilah yang menjadi hidup kita itu berharga di mata Bapa Yahweh. Nah, Tuhan sendiri menghargai perjuangan hidup manusia dalam menghadapi pertandingan iman sampai garis finish, saudara. Coba kita buka 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ada yang bisa bantu baca? 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Ya, di situ dikatakan apa? Aku telah mengakhiri perlombaan. Jadi sampai garis akhir, kalau kita mengakhiri pertandingan saat bertanding itu belum selesai, kita sudah menyerah, itu artinya tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik, saudara. Pertandingan apa yang bisa diakhiri dengan baik, saudara? Ayat tersebut dicatat, mengakhiri perlombaan itu aku telah memelihara iman. Ketika orang lahir, sekalipun orang tuanya Kristen, belum tentu anak yang lahir itu sudah Kristen, saudara. Tetapi seiring perkembangan mulai dari baby, kemudian bertumbuh, masuk sekolah minggu, dan seterusnya sampai anak itu tumbuh dewasa, kemudian mengenal kebenaran, bahkan sampai garis akhir tetap mempertahankan imannya, ini suatu akhir yang baik, saudara. Bisa nggak kita seperti itu? Bisa, harus bisa, saudara. Apalagi umur kita sudah apa? Sudah panjang gitu loh, sudah panjang dan mau mengakhiri, saudara. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan, saudara. Sayang banget, saudara, kalau udah tua mau mengakhiri pertandingan nggak sampai, saudara. Sia-sia hidup ini, saudara. Karena banyak orang yang baru sampai pertengahan sudah menyimpang jalan dari Tuhan, sudah menjual Tuhan Yesus HaMasiah. Jadi saudaraku yang terkasih, kita harus bisa mengakhiri perlombaan itu dengan baik sampai garis akhir, sehingga ketika tubuh kemah kita ini dibongkar, maka Bapa Yahweh sudah menempatkan tempat yang baik, dan tempat itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena tempat nanti di sorga itu kekal adanya, saudara. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di situ dikatakan apa? Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Keren nggak? Nanti kita tetanggaan ya, saudara. Ya, tetanggaan. Jadi kita bisa kumpul seperti ini, menyembah kepada Bapak Yahweh gitu loh. Kalau bisa ya, saudara. Boleh jalan-jalan nggak? Boleh. Jadi orang yang percaya kepada Bapak Yahweh sudah sediakan tempat, saudara. Jadi jangan sampai kita tertinggal, saudara. Dan firman Tuhan katakan juga di ayat yang ketiganya apa, saudara? Aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Keren kan? Jangan sampai saya ada, Pak Lukas nggak ada, gitu. Jangan sampai gitu loh. Semuanya yang ada pada siang hari ini, kita sama-sama ada, disamain, saudara. Kita tetanggaan, saudara. Amin, saudara. Saudaraku yang terkasih, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi tidak ada satu pun yang dapat membawa ke sorga. Termasuk agama Kristen tidak menyelamatkan, saudara. Yang membawa kita ke sorga adalah iman kepada Yesua. Apa artinya kita beragama tapi kita tidak mengenal Yesua HaMasiah, saudara? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Amin. Tetapi untuk bisa menuju ke sorga,
Ada passwordnya saudara, nggak bosan-bosan. Ada passwordnya saudara. Di mana saudara masih ingat password untuk masuk surga? Wahyu 14 ayat yang pertama. Di dahinya ada nama Bapa dan nama anaknya. Itu kalau di LAI ada nama Bapa dan nama anaknya. Kalau di terjemahan kitab ILT hanya nama bapaknya aja. Siapa nama bapaknya? Nama anaknya kita sudah tahu, yaitu Yeshua HaMashiach. Nah, nama bapaknya, karena banyak orang Kristen itu tidak mengetahui nama pemilik sorga, pencipta alam semesta. Siapa saudara? Pencipta alam semesta, Yahweh. Jadi untuk kita bisa masuk ke sorga, ada apanya tadi? Password. Di dahinya ada nama bapaknya dan nama anaknya. Paham ya saudara? Wahyu 14 ayat yang pertama. Itu yang kedua saudara. Sekarang yang ketiga saudara. Bapak Yahweh yang memegang kendali kehidupan, mati keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Mati keuntungan. Sebab bagiku hidup itu HaMashiach dan mati keuntungan. Saudara, ayat ini dibaca oleh orang dunia. Ini ayat dianggap gila. Bagaimana mungkin mati adalah keuntungan? Itu kalau yang baca orang dunia, saudara. Bukankah kematian itu merupakan sebuah kerugian, saudara? Dengan kematian semua aktivitas tentu akan terhenti. Sekolah akan terhenti, pekerjaan terhenti, bahkan pelayanan juga terhenti. Bukankah banyak orang dianggap kematian itu malapetaka atau bencana, saudara? Bahasa kasarnya mati itu sial kalau menurut orang dunia, saudara. Bagaimana mungkin kita orang Kristen berani mengajarkan bahwa mati adalah keuntungan? Bukankah ini gila, saudara? Saudara, setiap bisnis atau usaha, apa yang dicari, saudara? Keuntungan. Keuntungan, betul nggak? Keuntungan. Kalau jualan rugi mau nggak? Nggak mau, saudara. Di mana ada peluang untung, di situ kita pasti akan pergi. Di mana ada kemungkinan untung, kita pasti kejar, betul nggak? Lalu kalau mati adalah keuntungan, kenapa kita tidak kejar, saudara? Ayo, kenapa kita nggak berlomba-lomba untuk mati, saudara? Gua dulu dong yang mati, jangan lu dulu dong. Ayo, gitu nggak, gitu loh. Justru dengan kematian kita lari menjauh. Semua orang rela bayar berapapun bayar harganya, saudara. Selama orang itu mampu membayar untuk menunda atau membatalkan kematian, saudara. Kalau sakit, orang tua yang udah sakit aja nggak mau mati, dibawa ke rumah sakit untuk supaya tetap hidup, gitu. Kita berjuang, kita berusaha untuk menjauhi kematian. Kita tunda kalau bisa selama mungkin, saudara. Kita perpanjang umur kita dengan pola makan yang baik, tidur yang cukup, minum suplemen, fitness, dan lain sebagainya. Kita ingin memperpanjang usia kita. Kenapa, saudara? Karena nggak mau menghadapi kematian, saudara. Tidak ada yang suka menyongsong kematian, saudara. Jangan ayo sampai mati, ayo saya, ayo sekarang mati deh, gitu loh. Nggak ada yang berani, saudara. Lalu bagaimana kita orang Kristen berani mengatakan mati keuntungan? Kok bisa? Kayaknya nggak nyambung. Kayaknya ini aneh nih ayat nih. Mati keuntungan. Apa rahasianya, saudara? Di mana letak titik persoalannya, saudara? Rahasianya ada di ayat itu sendiri, saudara. Saudara tahu di mana? Coba kita baca lagi Filipi 1 ayat 21. Saudara simak dengan baik ya. Sebab bagiku hidup itu HaMashiach. Perhatikan ya. Sebab bagiku hidup itu HaMashiach dan mati keuntungan. Saudara perhatikan kata-kata mati keuntungan. Itu bukan satu kebenaran yang berdiri sendiri, saudara. Tetapi kata-kata mati keuntungan itu adalah satu kebenaran yang muncul sesudah kebenaran yang lain sebelumnya, saudara. Paham ya?
Nah, apa kebenaran lain sebelumnya, saudara? Perhatikan baik-baik ayat ini berbunyi gini, saudara. Sebab bagiku hidup itu hamasya. Baru dilanjutkan dengan kata-kata dan mati keuntungan. Ini rahasianya, saudara. Ini rahasianya, saudara. Bagusnya atau lebih tepatnya kata dan diganti menjadi maka. Sehingga bunyinya hidup itu hamasya, maka mati keuntungan. Gitu loh. Paham ya, saudara? Kalau saya sederhanakan, Rasul Paulus itu maksudnya gini, saudara. Aku hidup bagi Bapa Yahweh. Karena hidupku bukan aku sendiri, karena yang menjadi fokus kehidupanku adalah hamasya. Yang menjadi tujuan hidupku adalah hamasya. Aku tidak mengejar cita-cita pribadi. Aku tidak ambisi dalam hidupku, tetapi setiap hari aku berjalan ingin mendekat kepada hamasya, saudara. Nah, dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, Paulus bilang gini, saudara. Untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya, supaya dijadikan serupa dengan kematiannya. Karena bagiku hidup itu hamasya, maka mati untung adanya. Jadi saudaraku yang terkasih, mati baru menjadi positif, mati baru menjadi nuansa, mempunyai nilai-nilai, mempunyai makna kalau hidup kita itu untuk Bapak Yahweh, saudara. Kalau kehidupan kita itu selalu untuk Bapak Yahweh, saudara, hidup kita di dalam Bapak Yahweh atau di luar Tuhan akan menentukan mati itu apa. Apakah mati itu sesuatu yang membahagiakan atau mati sesuatu yang menakutkan? Tergantung bagaimana kita hidup, saudara. Tergantung bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup bagi Tuhan atau kita hidup sekedar untuk diri sendiri, saudara? Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dengan sangat jelas, saudara. Sebab bagiku hidup itu hamasya, maka mati pun keuntungan. Jadi saudaraku, sekali lagi rahasianya adalah di hidup kita masing-masing. Gitu. Kita yang tahu hidup kita masing-masing, saudara. Orang lain gak akan tahu, saudara. Saya berani mengatakan bahwa kematian berkat untuk kita, saudara. Kematian adalah salah satu cara Tuhan untuk mengekspresikan salah satu cara Tuhan mengasihi kita, saudara. Contoh, saudara. Saudara tentu tahu penyanyi Bluery ya, Bluery Pesolima. Dia pernah menjual Tuhan Yesua, kemudian balik lagi, kemudian sakit dan akhirnya meninggal. Ketika meninggal, banyak orang yang komen, saudara. Aduh, Tuhan sayang sama dia. Tuhan tahu dia. Mungkin jika Bluery tidak meninggal, Bluery bisa aja murtad lagi. Daripada murtad lagi, mendingan gua percepat kematiannya. Gitu loh, saudara. Karena hidupnya sebentar ikut Tuhan, sebentar balik lagi, sebentar jual Tuhan, gitu loh, saudara. Terakhir kan nikahnya sama orang di iya, sama Anita Sarawak. Nah, terlepas dari itu semua, Bapak Yahweh bisa membawa kematian untuk menyatakan pemeliharaannya kepada umatnya, saudara. Mati adalah berkat jika kita hidup untuk Tuhan. Jadi kematian bukan akhir segala-galanya, saudara. Itu baru awal dari kehidupan yang sebenarnya, saudara. Kehidupan yang sebenarnya setelah kita meninggal, saudara. Saya punya tetangga, umurnya itu hampir genap 100 tahun usianya. Di usia yang sangat panjang ini sehat. Saya sebagai tetangga berapa rumah gitu ya, tidak pernah terdengar sakit, saudara. Nah, kita ini kira-kira sampai tidak ya usia kita sampai 100 tahun, saudara. Kalau bisa sampai 100 tahun, waduh,
umur kita kesannya panjang banget ya saudara. Kita umur 70 tahun aja kesannya panjang nggak Pak Lukas? Kesannya panjang ya. Bosen nggak? Belum ya, belum bosen ya tuh kan. Dia nggak mau dia aja nggak mau pulang dulu. Tapi saya kasih tahu, 100 tahun itu pendek sekali dibandingkan dengan hidup kekekalan saudara. Tapi sayangnya ada banyak orang fokus pada yang pendek dan mengabaikan kekekalan saudara. Rugi ya. Kita fokus dengan hidup kita yang di bumi, kita pusing dengan apa yang kita makan, pekerjaannya, aduh kita pusing. Kita banyak kali dipusingkan dengan hal-hal yang sementara saudara. Nah, lewat Filipi 1 ayat 21 ini yang tadi kita baca, mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini hanya sebuah alat untuk mendapatkan kematian yang baik saudara. Benar ya? Karena di balik kematian itulah kehidupan yang sesungguhnya. Disitulah kita akan hidup. Di dunia ini kan kita sementara. Jadi hidup di dunia ini untuk kepentingan Bapak Yahweh saudara. Kita ada di bumi ini untuk kita bekerja. Tuhan adalah bos kita saudara. Ada orang bilang gini, wah jika gitu nggak enak dong jadi manusia. Loh kok gitu sih? Ya kita kan seperti boneka. Bonekanya Bapak Yahweh, semuanya untuk Bapak Yahweh. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Jika gitu kita ini senangnya kapan? Gitu loh. Seringnya, aduh hidup aku nih di dunia nih stres banget nih. Udah susah, hidup di keluarga yang susah. Kemarin siapa ya yang mengatakan, kenapa aku hidup di keluarga ini? Keluargaku, orang tuaku susah. Siapa yang kemarin cerita sama saya ya? Pak ya saya bukan ya? Bukan ya? Siapa lupa saya? Aku senang terus. Iya. Nggak tahu. Saya lupa minggu lalu ada yang ngomong begitu. Saya jawab, orang kerja di kantor dari jam berapa saudara? Dari jam 8 sampai jam 5. Siapa di sini yang kerja bawa spring bed atau kulkas ke kantor? Tidak ada kan? Karena apa kita kerja tidak bawa itu semua saudara? Karena kita pergi ke kantor untuk kerja. Kalau ditanya kapan istirahatnya, kerja mulu. Nanti jika pulang ke rumah, betul nggak? Pada waktu kita di kantor ya kerja. Mau capek mau enggak pokoknya kerja. Ketika kita pulang ke rumah untuk istirahat. Nah di bumi ini dalam tanda petik kantor kita saudara. Bumi ini kantor kita. Kapan kita akan menikmati hasil kerja kita? Nanti dalam kehidupan yang sebenarnya di kekekalan saudara. Iya. Makanya Rasul Paulus dengan tegas berkata apa? Sebab bagiku hidup itu hamasya. Hidup adalah bekerja bagi Tuhan. Kalau kita masih hidup di dunia ini, semuanya untuk kepentingan Bapak Yahweh saudara. Sejak lahir sampai mati, sepanjang hidup kita ini harus terarah saudara. Hidup kita ini harus memuliakan Bapak Yahweh saudara. Jadi Filipi 1 ayat 21, sebab bagiku hidup itu hamasya, maka mati keuntungan. Bagus banget ini ayat saudara. Sekarang kita sudah berada di bulan Juli 2023. Saya mau saudara ambil tekad dengan sungguh-sungguh untuk tahun 2023 ini kita lebih lagi hidup untuk Bapak Yahweh saudara. Kita akan fokuskan seluruh potensi kehidupan kita untuk kita menyenangkan Tuhan saudara. Untuk mencapai apa yang Bapak Yahweh mau, apa yang kita mau kerjakan untuk Bapak Yahweh saudara. Itu kehidupan kita saudara. Sebab walaupun kita telah memperoleh janji keselamatan dan kita mendapatkan janji hidup kekekalan, namun kita harus memperjuangkan kehidupan kita ini selama kita masih hidup di muka bumi ini saudara. Jadi kita jangan main-main dengan kehidupan kita ini saudara. Filipi 2 ayat yang ke-12, di situ dikatakan apa?
Maka dari itu, hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Apakah kita telah sungguh-sungguh mengenal Elohim? Apakah kita telah sungguh-sungguh mengasihi Bapa Yahweh? Apakah kita mau hidup dalam pertobatan terus-menerus sampai akhir hidup kita? Hanya saudara sendiri yang bisa jawab. Amin. Hanya saudara sendiri yang tahu kondisi kerohanian saudara. Nah saudara, ada baiknya pertanyaan-pertanyaan itu terus kita renungkan setiap harinya saudara, agar kita mengingat bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara. Karena Bapak Yahweh yang memegang kendali kehidupan. Alangkah bijaksananya orang yang berani menghadapi kematian yang pasti saudara. Tetapi lebih bijaksana orang yang menyiapkan diri untuk menghadapinya saudara. Kematian adalah halaman terakhir perjalanan waktu saudara, dan halaman pertama dari kekekalan saudara. Mari kita pertahankan iman kita kepada Bapak Yahweh saudara. Karena Bapak Yahweh pasti akan datang untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya saudara. Kalau yang gak percaya gak akan dijemput saudara, ditinggal aja begitu saudara. Jadi jangan main-main dengan kehidupan kita ini saudara. Efesus 5 ayat yang kelima, di situ dikatakan apa? Sebab kamulah yang mengetahui hal ini, bahwa setiap orang cabul atau orang yang cemar atau orang serakah yang menjadi penyembah berhala, dia tidak mempunyai warisan dalam kerajaan Hamasyah dan Elohim. Jadi sepanjang kita masih hidup di muka bumi ini, kita jangan sampai keluar jalur koridornya Bapak Yahweh. Karena kalau kita sampai keluar jalurnya koridor Bapak Yahweh, kita tidak akan bisa masuk surga saudara. Coba kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Orang-orang yang tidak bisa masuk di dalam kerajaan Elohim saudara. Dan pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, rangsangan badani, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan hal-hal yang serupa itu yang aku katakan sebelumnya kepadamu, bahkan seperti yang telah aku katakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Bohong aja nggak masuk loh saudara, iri hati aja nggak masuk loh saudara. Jadi setiap saatnya, setiap harinya kita harus mohon ampun kepada Bapak Yahweh saudara, supaya Bapak Yahweh selalu memurnikan kehidupan kita saudara. Kemudian di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, di situ dikatakan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Elohim? Jangan disesatkan, bukan orang cabul, bukan penyembah berhala, bukan pezina, bukan banci, bukan homoseks, bukan pencuri, bukan orang-orang tamak, bukan pemabuk, bukan pencerca, bukan pula pemeras yang akan mewarisi kerajaan Elohim. Jangan bangga saudara hafal ayat. Jangan bangga saudara, wih ini gue kan hamba Tuhan. Belum tentu saudara. Belum tentu orang-orang yang kesannya rohani bisa masuk dalam kerajaan sorga saudara. Jangan sampai Matius 7 ayat 23 terkena kepada kita saudara. Matius 7 ayat 23, ayat yang terakhir saudara. Dan pada waktu itu aku akan mengatakan kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Serem gak saudara? Sampai di titik akhir kita sudah dipanggil Tuhan sampai pintu surga, Tuhan katakan, enyah kau, aku gak kenal engkau. Serem gak? Mau kemana? Mau balik lagi ke dunia? Gak mungkin saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, sepanjang kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan,
nafas kehidupan kita. Kerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh dan takut dan gentar. Amin saudara. Amin firman Tuhan ini saudara. Mari saya ajak bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian itu kedaulatan Jeffrey di bawahnya tuh. Bukan, di bawahnya lagi satu lagi. Itu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan Yesus HaMashiach. Saudara, alunkan lagu ini dengan segenap hati saudara. Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Naik pujian dengan lembut. Engkaulah Yesus, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Yesus. Saudaraku yang terkasih, setelah saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana respon saudara? Bahwa Bapak Yahweh yang memegang kendali kehidupan kita. Ketika Bapak Yahweh suruh saudara mati, maka matilah saudara. Kematian tidak pernah kirim SMS atau WhatsApp saudara. Ketika saudara dipanggil Bapak Yahweh, apakah saudara sudah siap? Siap atau tidak siap? Kematian tetap akan saudara alami. Mau kemana ketika saudara mengalami kematian? Ke sorga atau ke neraka? Hanya saudara yang dapat menjawabnya saudara. Untuk itu saudaraku yang terkasih, selagi masih kita hidup, jangan saudara berbuat pelanggaran. Jangan saudara mendukakan hati Bapak Yahweh. Dan pada siang hari ini, ketika saudara meresponi firman Tuhan ini, apabila ada dosa-dosa kedagingan yang masih menguasai kehidupan saudara, biarlah itu menjadi seruan doa saudara pada siang hari ini. Karena ketika saudara terus terhubung dengan Bapak Yahweh dan terus berseru-seru di dalam doa, meminta untuk terjadi kelepasan di dalam kehidupan saudara, Bapak Yahweh akan menyingkapkan kebenaran saudara, dan saudara akan dipertemukan dengan kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan saudara. Saya berdoa pada siang hari ini, seberapa banyak di antara saudara orang percaya yang sampai hari ini terus bergumul dalam kedagingan, dalam ikatan-ikatan dosa dalam kehidupan saudara. Misalnya dalam dosa perzinahan, dalam dosa percabulan, dalam dosa iri hati, dalam dosa kesombongan dan lain sebagainya. Hari ini dengar saudara, Yahweh menerima engkau apa adanya. Yahweh mengasihi saudara apa adanya, dan Yahweh berkenan diperdamaikan dengan diri saudara. Bahkan ketika saudara masih dalam dosa,
Tetapi ketika engkau diterima oleh Bapak Yahweh, pastikan saudara membuka hidupmu untuk mengalami perubahan, untuk mengalami pembaharuan, untuk mengalami terobosan saudara. Saudara tidak menjadi pasif. Dan saudara berkata, jika aku melihat kemuliaan Bapak Yahweh, aku bisa berubah dengan sendirinya. No, tidak saudara. Perubahan adalah hasil sebuah keputusan. Kalau saudara memutuskan untuk berubah, saudara pasti akan alami perubahan. Jamahan Bapak Yahweh akan menolong saudara. Pada siang hari ini saya berdoa, berbagai macam kenajisan, roh perjinahan, roh kedagingan yang ditanamkan oleh setan dalam kehidupan kita, biarlah semua itu dihancurkan dan dibakar habis oleh darah Tuhan Yesus Hamasiah. Aku lepaskan api Roh Kudus atas saudara. Aku lepaskan api Bapak Yahweh membakar api kehidupan saudara. Semua kedagingan yang melekat kepada diri saudara dibakar habis. Dan ketika saudara sungguh-sungguh bertobat, ketika saudara sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, maka dengan cepat saudara akan mengalami perubahan. Saudara akan mengalami terobosan. Saudara akan mengalami berkemenangan dengan segala hal. Saudara akan dibawa terus sampai level kemuliaan yang lebih tinggi, saudara. Terima kasih Bapak Yahweh untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami semua, untuk kami tetap taat dan setia, untuk kami tidak keluar dari jalurnya Bapak Yahweh. Dan mulai saat ini ya Bapak Yahweh, kami berjanji Tuhan, kami memohon ampun kepada Engkau Tuhan. Kami akan hidup benar ya Bapak, sehingga ketika Engkau memanggil kami pulang, kami akan berada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan pembiaran-Mu saja ya Bapak. Terima kasih untuk kebenaran firman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.